Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Selanjutnya ya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya ya. Tentang kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ya. Judulnya Tabarruk. Ya, tabarruk atau mencari berkah ya. Tabarruk mencari berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, keberkahan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Azza wa Jalla menghususkan sebagian berkahnya kepada seorang hamba atau makhluk tertentu yang dikehendakinya. Oleh karena itu, seorang atau suatu makhluk atau benda tidak boleh dinyatakan mempunyai berkah kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih ya. Tuh. Berkah artinya kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan tidak hilang. Itu definisi berkah. Al-Quran, kitabullah dikatakan mengandung berkah apabila dibaca, ya, dibaca, dipahami, diamalkan, itu menjadi berkah ya. Ada pula waktu-waktu yang mengandung berkah seperti malam Lailatul Qadar. Ya. Tabaruk dengan Lailatul Qadar, yaitu dengan melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun tempat yang ada berkahnya seperti Masjidil Haram ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, itu kalau tempat ya. Ada beberapa hal yang mengandung berkah, baik berbentuk benda yang ada berkahnya seperti air Zam-Zam, atau amal yang ada berkahnya, yaitu setiap amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba ya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berbentuk pribadi yang ada berkahnya seperti tubuh para nabi ya. Para nabi itu tidak dimakan tanah ya, tidak dimakan tanah, tidak hancur ya. Termasuk tubuh-tubuh orang yang soleh juga ya. Namun kita tidak boleh bertabaruk atau meminta atau mencari berkah kepada manusia beserta peninggalannya kecuali kepada pribadi dan peninggalan Nabi Muhammad SAW ketika beliau SAW masih hidup ya. Dan tidak berlaku lagi setelah wafatnya. Jadi waktu masih hidup boleh peninggalan Nabi atau apapun ya. Kalau Nabinya masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak boleh ya. Sebelumnya kita udah jelaskan ya. Semua barang peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada dan lenyap. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun dari sahabat yang bertabaruk kepada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lainnya. Kalau kepada Abu Bakar yang dijamin masuk surga saja tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk bertabaruk kepadanya. Apabila
kepada apalagi kepada orang selain beliau ya. Abu Bakar aja yang sudah jelas dijamin surga ya, nggak boleh kita tabaruk kepada dia, apalagi kepada manusia yang belum jelas ya, ulama kayak apa kayak dia belum jelas surga atau tidak kan gitu, nggak boleh. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim bertabaruk dengan kiai ya, habib, ustadz apalagi ya, dan yang lainnya dengan tubuhnya, pakaiannya, sisa makan dan minumnya atau yang selainnya. Semua ini adalah perbuatan bid'ah ya. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus tunduk kepada wahyu Al-Quran ya dan As-Sunnah. Tidak boleh mempunyai i'tikad atau keyakinan tentang sesuatu kecuali berdasarkan dalil ya. Karena itu tidak boleh menganggap sesuatu mengandung berkah kecuali dengan dalil. Demikian pula tidak boleh bertabaruk kepada sesuatu, apakah itu berupa pohon, batu, kuburan dan lainnya kecuali dengan dalil ya. Gitu. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung barokah ya, karena itu tidak boleh ditabaruk dengan yang mana itu tidak boleh tabaruk dengan kuburan atau pohon, batu dan lain-lainnya, termasuk kuburan Nabi ya, nggak boleh. Tabaruk atau meminta berkah termasuk perkara yang berdasarkan kepada nas. Untuk itu tidak boleh bertabaruk kepada sesuatu kecuali pada hal yang telah dinyatakan oleh dalil ya. Kalau nggak ada dalil nggak boleh ya tabaruk itu atau minta berkah pada zatnya, pada pakaiannya, ada peninggalan nggak boleh. Kalau masih hidup Nabi boleh ya kan, karena Nabi, rambutnya Nabi itu bawa berkah, keringatnya Nabi berkah, bahkan ludahnya Nabi itu berebutan sahabat ya, karena mau berkah, karena ludahnya Nabi nggak bau ya. Nah, tapi ada Habib yang ikut-ikutan bahwa dia ludahnya itu boleh diminum, padahal itu jijai ya. Masalah ya. Oh Nabi boleh, bahkan bekas wudhu Nabi aja berebutan ya. Gitu. Selanjutnya ya, poin selanjutnya itu hukum sihir dan tukang sihir ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan meyakini bahwa hal ini benar-benar ada, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran diantaranya ya surah Al-Baqarah ayat 102 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimun an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu
walaqad alimu laminashtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya, satu ayat aja panjang. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, ya. Kalau orang melakukan sihir itu berarti kafir, ya, atau mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, ya. Dia mengatakan ini malaikat, ya. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Nah, artinya janganlah kamu mengerjakan sihir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, ya, menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Jadi orang kalau yang melakukan sihir, ya, berarti kafir, berarti dia kalau mati, ya, nggak taubat, ya, kekal di dalam neraka, ya. Jelas, ya. Menurut bahasa atau etimologi, sihir berarti sesuatu yang halus, ya, dan tersembunyi, ya. Sedangkan menurut syariat atau terminologi sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang wafat tahun 620 Hijriah, ya. Ia berkata, sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, dan buhul-buhul yang ditiup, yang dapat berpengaruh pada hati, akal, dan badan. Maka sihir dapat menyakiti, membunuh, dan memisahkan suami dengan istrinya, membuat orang saling membenci, atau membuat dua orang saling mencintai, ya. Pelet lah gitu, ya. Gitu. Jadi kalau orang bisa, suami istri bisa bercerai, ya, dengan perbuatan sihir. Atau orang yang tadi tidak senang bisa menjadi senang, ya. Ada itu haram, ya. Dalilnya firman Allah, wa min syarrin naffasati fil uqad, Al-Falaq 4. Aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus dari buhul-buhul. Ya. Sihir adalah tipu daya syaitan melalui walinya, ya. Walinya maksudnya tukang sihir, ya. Makanya ada wali syaitan, ada wali Allah. Wali Allah sesuai syariat, ya, soal Al-Quran dan Sunnah. Kalau wali syaitan, ya itu menyimpang jauh. Ya, saya ulangin, ya. Sihir adalah tipu daya syaitan melalui walinya. Tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar, dan lain-lainnya. Sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Karena itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir, ya. Sihir atau guna-guna, ya, dan lainnya tidak akan mengenai seseorang kecuali dengan izin Allah, ya. Untuk menangkal sihir, ya, kita bacakan surah Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, ya.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, tadi sudah saya bacakan ya lengkap ya. Ini penggalannya ya. Dan mereka itu, tukang sihir itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Pada hakikatnya sihir dan tipu daya syaitan sangat lemah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 76. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah ya, dhaif ya. Jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh seperti halnya pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ya, dalam riwayat yang dinukil dari mereka. Demikianlah hukum yang terwarisi dari para sahabat seperti Umar bin Al-Khattab dan anaknya radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan lain-lainnya. Namun kemudian mereka berselisih pendapat apakah tukang sihir itu diperintahkan untuk bertaubat lebih dahulu atau tidak. Apakah orang itu menjadi kafir dengan sihir itu atau dia dibunuh hanya karena kerjanya menimbulkan kerusakan di muka bumi. Saudaraku yang rahmati Allah ya. Adapun sebagian ulama mengatakan kalau demikian sihirnya ia membunuh orang maka ia pun dibunuh. Artinya kisos ya, kisos. Kalau tidak cukup ya dihukum namun tidak sampai mati. Nah, ini khilaf ya di antara para ulama. Itu seandainya dalam perkataan maupun amalannya tidak terdapat kekufuran yang nyata. Demikian pendapat yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi pendapat Imam Syafi'i lebih lunak, lebih bijaksana lah ya. Dan sebagian mazhab Imam Ahmad. Tapi kalau imam yang tiga tadi itu ya, termasuk Imam Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal ya, terus dibunuh ya gitu. Kemudian saudara yang dirahmati Allah, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa tukang sihir kafir dan belajar sihir hukumnya juga haram ya. Para sahabat Imam Ahmad menyatakan kafir bagi orang yang belajar dan mengajarkannya. Sihir adalah dosa besar yang membinasakan seorang dari dunia dan akhirat. Tukang sihir tidak akan bahagia ya, di mana saja ia berada dan tidak akan tenang hidupnya sampai selama-lamanya sebelum dia taubat ya. Gitu. Dalilnya firman Allah surat Toha ayat 69 ya, penggalannya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Artinya dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Ya. Dalil yang lain ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Ya. Sahabat bertanya ya. Maka beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu syirik kepada Allah. Tuh. Itu harus jauhin tuh. Sihir yang kedua. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama ya. Itu pun kalau bunuh ya pemerintah ya yang melakukan. Yang keempat memakan riba ya. Dalam sebuah riwayat memakan riba itu sama dengan menzinahi ibunya sendiri sebanyak 40 kali ya. Kalau tidak salah ya seperti itu. Itu dosa besar, satu aja besar ya, apalagi
Itu sebanding ya riba itu. Memakan harta anak yatim. Ya. Yang keenam, membelot atau desersi ya dalam peperangan. Misalnya ada perang, dia nggak mau, malah membela kaum musuh ya. Terus melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa, sedangkan ia tidak tahu menahu tentangnya. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2766 dan 5764 dan 6857 dan Muslim nomor 89 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuh, jadi ada 7 hal ya yang harus dihindari. Yang pertama itu syirik, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang benar atau yang dibenarkan agama. Yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam membelot ya, atau desersi dari peperangan itu ya. Yang ketujuh melontarkan tuduhan zina. Ya. Hukum bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya atau dibunuh, sebagaimana telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab, ya, Jundub Al-Khair dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma ya ajmain. Hadisnya Anda bisa lihat di kitab Al-Mughni bab 12 halaman 134 sampai 135 atau Majmu' Fatawa ya. Itu. Bab 29 halaman 384 oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Mukhtasar Ma'arij ya, atau Ma'arijil Qabul halaman 146 sampai 148. Nah, namun ya tentu saja yang melaksanakan hukum tersebut adalah ulil amri atau pemerintah Islam yang setelah melalui proses pengadilan ya, tidak boleh main asal bunuh ya. Gitu. Selanjutnya tadi sihir ya. Ini berkaitan nih dukun, tukang ramal dan orang pintar ya. Orang pintar, orang bodoh sebenarnya ya. Ahlus sunnah tidak percaya kepada dukun, tukang ramal ataupun orang pintar ya. Imam At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah berkata, kita tidak mempercayai ucapan kahin atau dukun ya, maupun arraf tukang ramal ya. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin ya. Pada asalnya kahin adalah orang yang didatangi oleh syaitan yang mencuri pendengaran di langit, lalu ia memberitahukannya kepada kahin atau kepada dukun ya. Gitu. Jadi dukun itu dari syaitan ya, atau kahin ya, dukun itu dari syaitan. Nah, dia mencuri, ya kan? Tidak semua yang bisa, kadang-kadang yang disampaikan salah kadang-kadang juga benar itu. Dalilnya firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syaitan. Ya, saya ulangin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin asim. Yulkunas sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan ya? Apakah akan aku beritakan kepadamu
Kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan, ya, pada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, definisi kahin atau dukun, ya, dan arrab atau tukang ramal. Yang pertama itu kahin, ya, dukun adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengarannya dari langit, atau dapat dikatakan bahwa dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara gaib, ya, yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seorang sebelum bi'tsah atau Nabi SAW diutus, ya. Dukun-dukun tersebut berjumlah sangat banyak, ya. Tetapi setelah dukun-dukun tersebut berjumlah sangat banyak, tetapi setelah bi'tsah, ya, jumlah mereka berkurang. Setelah Nabi, ya, setelah diutus, jumlah mereka berkurang, ya, atau semakin sedikit, ya, karena Allah menjaga langit dengan adanya bintang-bintang, ya. Anda bisa lihat di surat Al-Jin, ya, ayat 8-10. Kebanyakan yang terjadi pada umat ini adalah apa yang dikabarkan oleh jin kepada antek-anteknya dari golongan manusia tentang berita gaib yang terjadi di bumi. Maka orang bodoh mengira bahwasanya itu adalah penyikapan sesuatu yang gaib, ya, atau kasif, ya. Dan karomah. Sungguh telah banyak orang yang tertipu dengan hal itu. Mereka menganggap orang yang menyampaikan kabar dari jin itu adalah wali Allah, padahal sebenarnya dia adalah wali syaitan, ya, gitu. Dalilnya firman Allah surat Al-An'am ayat 128, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Artinya, ingatlah pada hari Allah menghimpunkan mereka semuanya dan Allah berfirman, hai golongan jin, maksudnya syaitan, ya, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain, ya. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahuinya, ya. Tuh tadi kahin, ya, atau dukun. Sekarang yang kedua, arrab atau tukang ramal, ya, yaitu orang yang mengaku mengetahui tentang satu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang dan semacamnya. Sering disebut sebagai tukang ramal atau ahli nujum, ya, peramal nasib dan sejenisnya, ya.
Ya dulu ya. Atau anak-anak sekarang tuh anak-anak muda malah dengan ramalan bintang, kalau lahirnya September katanya Virgo akan begini begini begini. Kalau kita percaya itu kita udah kafir ya. Syirik itu udah. Nggak boleh. Seperti misalnya dilihat jari tangan kita, wah kamu begini begini begini. Nah, itu bohong semua ya. Kita udah kafir. Gitu. Saudaraku rahmat Allah. Selanjutnya telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Sofiyah binti Abi Ubaid dari salah seorang istri Nabi dari salah seorang istri Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa, artinya barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau orang pintar gitu ya, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Rugi sekali ya gitu. Bahkan sejadi amalnya juga hapus tuh ya semuanya. Hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau orang pintar atau dukun kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir ya, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya riwayat Ahmad bab 2 halaman 429 dan Al-Baihaqi dalam Sunannya ya, bab 8 halaman 135 dan Al-Hakim bab 1 halaman 8 disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Tuh ya. Ya, jadi bukan cuma amal ke depan yang nggak diterima selama 40 malam ya, tapi dia udah amal yang lalu juga hapus semua. Makanya beratnya tuh pelaku syirik ya. Di dalam Sahihul Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia radhiyallahu anha pernah berkata, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang budak laki-laki yang makan dari upah yang diberikannya ya. Suatu hari budak itu datang menemuinya dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Budak itu tiba-tiba berkata kepadanya, tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan itu? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, atau balik bertanya, ya, dari mana? Budak itu menjawab, dahulu ia masih jahiliyah, aku pernah berlagak meramal untuk seorang. Padahal aku tidak bisa meramal. Aku sengaja menipunya. Lalu dia menjumpaiku lagi dan memberiku upah itu. Itulah yang engkau makan tadi. Serta merta Abu Bakar memasukkan jari tangannya ya ke dalam mulutnya, sehingga ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Masya Allah ya, sahabat luar biasa. Padahal makanan itu diberi budaknya kan ya. Budaknya cerita bahwa aku dulu meramal orang kasih upah. Nah itulah yang aku berikan kepadamu. Sontak Abu Bakar mencolok mulutnya sehingga muntah ya, dimuntahkan. Jadi para sahabat tuh benar-benar ya nggak mau tubuhnya itu ada satu hal yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Beda dengan kita ya. Masya Allah. Kita mohon ampun kepada Allah ya dari hal-hal tersebut ya, dari rezeki yang tidak halal ya terutama ya. Tuh. Itu ya.
lagi kita berlindung kepada Allah ya. Itu hadisnya dari Al-Bukhari nomor 3088 ya. Jadi sahabat itu luar biasa ya, terutama Abu Bakar ya, makan dari barang haram itu dia nggak mau sama sekali ya. Gitu. Apalagi mencari duit haram ya, makan dari hasil dikasih oleh budaknya yang dia hasil dari perbuatan ramal itu dia muntahkan ya. Masya Allah ya. Beda dengan kita manusia biasa ya, Masya Allah. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita juga diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang ya. Kita diberi petunjuk untuk selalu berbuat amal yang baik. Gitu ya. Selanjutnya, Ahlus Sunnah melarang nusyarah atau mengobati sihir dengan sihir. Dalam Islam dilarang mengobati sihir dengan sihir atau dengan mendatangi dukun. Karena dukun hanyalah mengusir syaitan sihir dengan syaitan sihir yang lain. Maka ibarat mengusir maling dengan meminta bantuan perampok atau penjara ya, nggak boleh. Jadi menyuruh maling dengan perampok ya nggak boleh, malah dirampok gitu ya. Itu ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah berkata, nusyarah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir dan hampir tidak ada orang yang mampu melakukannya kecuali oleh orang yang mengetahui sihir. Nah, itu pendapat Ibnu Jauziyah ya. Kemudian dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusyurah tadi ya, tentang nusyurah. Maka beliau SAW menjawab, huwa min amali syaitan. Ya, nusyurah itu termasuk perbuatan syaitan. Hadis riwayat Ahmad ya. Bab 3 halaman 294, Abu Daud nomor 3866 dan Al-Baihaqi bab 9 halaman 351 dan Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Lihat Fathul Bari bab 10 halaman 233 ya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Hidayatul Ruwat ya, nomor 4481. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah menjelaskan nusyarah adalah penyembuhan terhadap seorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah. Nah, ini yang benar ya. Ayat-ayat ta'awud, misalnya perlindungan ya, atau perlindungan obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz ya. Cara ini hukumnya jaiz atau boleh ya, boleh. Anda bisa lihat di kitab Fathul Majid Syarah Kitabit Tauhid halaman 343. Para ulama telah sepakat untuk membolehkan ruqyah dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, ruqyah itu dengan menggunakan firman Allah Jalla Jalalu atau asma dan sifatnya atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ya, dibolehkannya ruqyah. Yang kedua, ruqyah itu harus diucapkan dalam bahasa Arab ya, diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami maknanya. Bahasa Indonesia boleh nggak? Ya nggak boleh ya, gitu. Yang jelas harus dengan bahasa Arab. Ya. Yang ketiga, harus diyakini bahwa bukanlah zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Sedangkan ruqyah hanya merupakan salah satu sebab saja. Ya. Anda bisa lihat di kitab Fathul Bari bab 10 halaman 159, halaman 195. Ya. Juga Fatwa Al-Alamah Ibnu Bas, ya. Bab 2 halaman 384. Tadi ya. Syaratnya 3 itu tadi ya. Ruqyah dengan menggunakan firman Allah, ya, dan asma sifat atau sabda Nabi. Yang kedua, ruqyah itu harus diucapkan dalam bahasa Arab, harus diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami maknanya. Yang ketiga, harus diyakini bahwa bukanlah zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh itu adalah kekuasaan Allah. Sedangkan ruqyah itu sendiri hanya merupakan salah satu sebab saja. Saudara dirahmati Allah, apabila seorang terkena sihir atau santet atau guna-guna, kesurupan, jin dan lainnya, maka hendaklah ia berikhtiar sesuai dengan syariat dan mencari obatnya dengan usaha yang maksimal. Dalam usaha seorang hamba untuk mengobati penyakit yang diderita, haruslah memperhatikan 2 hal. Ya, yang pertama, obat dan dokter hanya sarana kesembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah. Jadi obat itu cuma sarana, ya. Jadi kalau kita yakin bahwa obat inilah, karena obat inilah itu bisa sembuh, nah itu termasuk perbuatan yang keliru, ya, termasuk syirik itu. Jadi obat itu cuma perantara saja atau jalannya saja, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, itu yang harus kita yakini. Itu ya. Dalilnya firman Allah yang mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Surat Quran surat Al-Syu'ara ayat 80. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiar tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang haram dan syirik. Di antara yang haram ini seperti berobat dengan menggunakan obat yang terlarang atau barang-barang yang haram, karena Allah tidak mengizinkan penyembuhan dari barang yang haram maupun yang najis, ya. Masya Allah, ya. Mungkin dulu kita pernah, ya, termasuk saya mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya mohon ampun kepada Allah karena kebodohan, ya, karena ketidaktahuan. Makanya kita perlu belajar, ya, belajar bagaimana syariat yang benar dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, Innallaha khalaqad da'a wad da'awa'a, ya. Innallah, ya, saya ulangin, ya, Innallaha khalaqad da'a wad dawa' fatadawaw wala tatadawaw biharama. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan cara yang haram, dengan yang haram, ya. Hadis riwayat Abu Daud dalam Al-Kunna disahihkan oleh Syekh Albani, ya, rahimahullah, dalam silsilatul ahadits as-shahihah nomor 1633 dari sahabat Abu Darda. Kemudian dalil yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Innallaha lam yaj'al sifaakum bima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. Langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir atau guna-guna atau santet dan lainnya hendaklah diobati dengan pengobatan syar'i, dengan cara memakan 7 butir kurma, ya, 7 butir kurma ajwa, ya, atau kurma Nabi SAW setiap pagi, ya. Kemudian minum habatus saudah, ya, atau jinten hitam, ya.
dibekam dan diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Insya Allah akan sembuh dengan izin Allah tentunya ya. Tuh. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan diri saya dan minimnya ilmu saya ya. Saya berharap mudah-mudahan Allah mengampuninya ya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua ya, akan menjadi timbangan, pemberat timbangan di amal atau amal timbangan yang berat di akhirat kelak ya. Tentu saja kita berharap agar ilmu ini bermanfaat ya buat diri saya terutama ya, diri antum semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.